Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 18650.030. Baik, materi kali ini yaitu fase desain. Langsung saja. Aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan mendokumentasikannya dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan atau ATP. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain sistem software, yaitu pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Kedua, hubungkanlah komponen-komponen tersebut. Desain yang terstruktur. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecah sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur, dan mudah untuk dibangun. Desain top-down, yaitu masing-masing komponen utama atau kotak dalam TLD dipercah menjadi subbagian dimulai dengan level teratas, kemudian turun ke level berikutnya dan seterusnya. Sedangkan desain bottom-up, yaitu pada kasus tertentu mungkin akan dengan lebih mudah mendesain dengan menggunakan pendekatan dari level bawah atau rendah ke level atas. Hal ini sering ditemui pada kasus sistem pengontrolan proses di mana peralatan pengontrolan hardware pada level terbawah menentukan bagaimana sistem tersebut disatukan. Pertukaran desain tingkat atas. Umumnya, banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sistem software. Contohnya, desain tingkat atas hanya salah satu cara untuk memecahkan sistem ABC ke dalam komponen-komponen utama. Keputusan untuk membangun sendiri atau membeli komponen merupakan keputusan yang khusus. Ada keuntungan dan kerugian pada setiap kombinasi dari item yang dibangun maupun yang dibeli. Semakin banyak paket program yang Anda beli, semakin berkurang pemrograman yang harus Anda lakukan. Prioritas desain. Pilihan TLD Anda akan mempengaruhi hal-hal berikut ini, yaitu 1. Biaya sistem. Kedua, waktu yang diperlukan untuk membangun sistem. Ketiga, sifat mudah dipakai. Keempat, kinerja. Kelima, ukuran sistem. Keenam, kehandalan. Ketujuh, kemampuan modifikasi. Tingkat desain tingkat menengah. Setelah TLD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa subfungsi atau komponen. Kita akan lihat bagaimana hal tersebut dilakukan untuk menggabungkan sistem perusahaan. Basket weaving diawali dengan memberi nomor setiap komponen utama pada TLD. Aturan penamaan. Modul diberi nama untuk menunjukkan sistem, fungsi, atau subfungsi yang diperlukan. Aturan penomoran. Nomor pada setiap kotak disusun dengan aturan sebagai berikut. Pada tiap-tiap tingkat terendah, tambahkan sebuah titik dan angka bulat untuk nomor yang terletak di atas kotak. Angka bulat tersebut diurutkan dari kiri ke kanan. Kamus desain. Modul kamus. Dictionary 1. Berdasarkan urutan angka sesuai dengan nomor komponen, berikan nama yang tetap dan menjelaskan singkat untuk setiap modul. Dictionary 2, yaitu berdasarkan urutan alfabet dengan nama komponen berisikan nomor yang tetap. Berikan nomor yang tetap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Dictionary 3, yaitu berdasarkan urutan alfabet dengan penjelasan singkat. Berikan nomor komponen dan nama yang tetap. Kamus data umum. Daftar alfabet menyusun semua parameter yang ditunjukkan untuk tanda panah aliran data. Untuk setiap item menjelaskan tipe panjang, batasan, dan modul yang digunakan. CDD ini kemudian akan berisi semua parameter lainnya
yang didefinisikan pada level terendah dari pemrograman dan desain, sebagaimana file didefinisikan dalam sebuah file. Modul terstruktur atau sejauh mana yang Anda dapat merincinya. Sebuah modul terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal. Kedua, ukurannya kecil. Ketiga, dapat diprediksi. Keempat, tidak tergantung. Kelima, meskipun hal ini tidak dapat didefinisikan secara jelas dalam modul terstruktur, lihatlah kegunaan kembali. Suatu modul yang cukup lengkap dan umum mengakibatkan Anda dapat menggunakannya pada aplikasi lain dengan modifikasi sedikit mungkin. Desain file. 1. Dapatkan kinerja yang sesungguhnya. Kedua, mengoptimalkan file. Ketiga, mengoptimalkan sejumlah variabel item-item. Keempat, file history. Kelima, pengujian desain file. Sistem manajemen database relasional. Kelebihan utama dari RDBMS adalah fleksibilitasnya. Kekurangan RDBMS hanya pada performance. Penghematan waktu yang diakibatkan oleh pemakaian yang mudah dan fleksibilitas dari sistem membuat RDBMS yang terdapat pada sebuah komputer yang baik sebagai investasi yang berharga. Proses desain. Tim desain. Pilihlah orang-orang terbaik untuk tim desain. Tim desain yang baik tidak perlu orang yang menguasai bahasa pemrograman. Mereka haruslah orang yang dapat konsep semuanya. Hindari orang-orang yang selalu menginginkan kesempurnaan dalam tim desain. Pertemuan desain. Merancang sesuatu mirip dengan urun remuk. Beberapa orang berkumpul dalam suatu ruangan yang tenang dan tidak terganggu. Setiap orang diharapkan untuk mengeluarkan semua ide mereka agar semua elemen yang berfungsi dapat digunakan dan juga memikirkan bagaimana cara menguasainya. Dokumentasi teknik. Pertimbangkan hal-hal berikut ketika menulis dokumentasi teknik. 1. Gunakan bahasa yang formal dan tepat. 2. Gunakan gambar, diagram yang terstruktur dan yang sejenisnya. 3. Buatlah agar menjadi dari desain yang menjadi jelas pada beberapa halaman pertama. Kemudian uraikan. Keempat, cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. Standar ketentuan pada waktu desain, yaitu 1. Beberapa ketentuan desain, format struktur diagram, modul dan kaidah penamaan variabel ini digunakan untuk semua tingkatan yang rendah. Kedua, parameter yang mendahului. Ketiga, penanganan kesalahan. Keempat, standar pemrograman. Kelima, programmer memulai dengan template ini dan mengisikan kode proses. Garis besar spesifikasi desain terdiri dari 1. Judul halaman dan daftar isi. Kedua, gambaran umum. Ketiga, daftar hardware atau software yang akan dipakai. Keempat, daftar urutan prioritas desain. Kelima, diagram desain dan beberapa modul dictionary yang umum. Keenam, beberapa kebiasaan penamaan modul yang umum. Ketujuh, parameter yang dipakai dan data dictionaries. Kedelapan, penanganan kesalahan. Kesembilan, standar pemrograman terstruktur. Ke-10, alat pemrograman terstruktur. 11, top level design. 12, medium level design. Ke-13, modul dan kamus data. 14, file dan tabel. Menguji desain. Ketika desain telah diselesaikan, semuanya harus berjalan dengan benar. Maksudnya adalah untuk menjamin hal-hal berikut ini. 1. Semua keperluan spesifikasi fungsi sudah ketemu. 2. Desain mudah diprogram dan dipelihara. 3. Dapat diimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.